Kawan-kawan senusantara, izinkan di lagu ini kami bicara sedikit tentang bahasa para pemuda yang sudah dilafalkan bagi semesta. Yo, ku gebrak rasa di antara yang merasa paling benar, paling merasa bibir paling basah, yang lantang bicara tentang apa yang seharusnya di sosial media. Ide lagu ini dimulai sih konsepnya dari kalau nggak salah bulan Agustus. Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari setelah event Fluffs waktu itu. Jadi setelah gue balik dari Fluffs sekitar tanggal 20-an lah. Itu gue bikin konsep lagu ini setelah ngedengerin ada satu beatmaker dari Majalengka, Nerdy Boys namanya, ngasih link preview beatsnya dia, dan gue pilih 2 beats. Salah satunya yang ini gue jadiin untuk lagu Pra Pemuda. Dalam merah putih, yang muda yang tua. Rekaman itu gue kejar sih, maksudnya gue ngejar ke teman-teman ini untuk teman-teman dari Cirebon ya, terutama khususnya teman-teman Cirebon itu gue kejar mereka paling lambat itu akhir Agustus udah beres rekamannya. Jadi ada waktu sekitar 10 hari mereka untuk dengerin draft chorus sama verse gue gitu, untuk memancing mereka ngulik lirik dan verse-nya mereka di beat ini. Temanya soal gue info di grup WA kita Project Q namanya Close Circle Production ini, gue share ke grup, memang udah jadi chorus dan verse-nya, dan gue tuh juga liriknya. Gue bilang ini lagu buat Sumpah Pemuda dan coba kalian explore, kurang lebih ini buat ngejagain kalian ngomong apa, ini lirik gue gitu ya. Nah dari situ gue kejar mereka untuk harus selesai rekaman akhir Agustus gue cuman punya draft vokal anak-anak aja, anak-anak di Cirebon. Terus habis itu gue kirim draft vokal acapella semuanya ke beatmaker, terus beatmaker adjust sedikit musiknya. Nah baru akhir September itu kalau nggak salah tanggal 27 atau 28 September akhir deh pokoknya, tanggal 31an nggak salah, itu Tuan 13 ngirim data vokalnya gitu. Terus akhirnya tanggal 2 Oktober kelar mixing mastering lagunya. Baru tanggal 2-nya gue upload, gue submit ke digital platform. Karena masuk mixing mastering itu akhir September sampai awal Oktober, tanggal 2 Oktober. Jadi kurang lebih prosesnya ya sebulan setengah kali ya, dari tanggal 20 sampai tanggal 2 Oktober. 20 Agustus sampai 2 Oktober. Yakin kita akan lewat di walau tetap disampung. Kalau ngomongin milih siapa rappernya gitu ya, siapa rappernya, jadi gue emang udah skate udah ngedraft dari awal. Gue bikin chorus sama ide untuk keroyokan nih rapper Cirebon featuring satu rapper yang bukan anak Equal Circle, bukan anak Project Q. Jadi by the way gue punya kolektif namanya Project Q, dan gue punya manajemen dan ya label indie gitu di sini namanya Equal Circle Production. Jadi rapper-rapper yang ada di Project Q gue udah catat sih sebenarnya siapa-siapa aja yang bisa terlibat di project ini, yang bukan yang, kalau yang bukan maksudnya yang nggak masuk ke sini anak-anak project itu yang lainnya jelek gitu, enggak, tapi maksudnya yang kira-kira matang dan bisa dikejar deadline gitu. Karena kan gue bilang ke mereka kalau tanggal akhir Agustus itu semua harus jadi data vokal udah rekaman gitu. Nah gue pilih sih sebenarnya yang gue berharap bisa langsung join adalah gue tawarin di grup WA nya Project Q, Reja Rimshot, Aikid, NK, Ryu. Nah 4 rapper ini yang gue kasih slot nge-rap verse 16 bar gitu ya, selain gue gitu. Nah di bagian chorusnya gue serahin ada 2 grup, Demang sama Double TF. 2 grup ini masing-masing punya 2 personil.
Nah, jadi total 4 orang ya, 2 grup 4 orang ini ngisi di bagian chorus. Demang yang ngisi lead chorusnya, dan di WTF ngisi shoutnya di chorusnya. Kita berikan semangat yang ada, harmoni walau berbeda-beda, berikan keindahan yang ada. Jadi setelah mereka gue kumpulin jadi satu hari untuk sesi rekaman, jadi waktu itu lupa gue tanggal berapa ya, tapi 4 rapper itu gue minta datang ke Eko Studio, bawa lirik kalian, kita rekaman langsung kita cipher aja di studio lirik kalian gimana gitu. Nah dari situ baru gue kebaca kira-kira oke, verse pertama Tabib Q gue gitu, setelah ini siapa ya, dibuat info aja, Perahu Pemuda itu satu verse-nya 32 bar, ada 2 rapper masing-masing 16 bar, chorus, verse 2 nya juga sama 16 bar, chorus lagi, verse 3 nya sama, rapper yang kita ajak featuring verse-nya dari kita 16 bar dan di YouTube chorus lagi. Nah jadi dari situ baru kebayang kira-kira oh abis gue enaknya siapa nih gitu, verse 2 nya siapa nih, verse 3 nya setelah Tuan 13 siapa nih gitu. Jadi bagannya partnya Tuan 13 juga gue udah set sih di bagian situ. Nenek moyangku adalah seorang pahlawan, sarung isam muda mereka tak kenal rasa takut. Apapun yang datang aku siap menyambut, tetapi ingat takar hingga nanti. Kalau pemilihan Tuan 13 untuk join di project ini sebenarnya gini ceritanya. Ya waktu itu kan tanggal 20-an setelah gue dengerin beatnya Nerdy Boys, ya gue langsung mikir kayaknya seru ya, euforia kayak di Fluff gitu ya, satu panggung tapi rame-rame performnya gitu ya. Nah itu yang gue bawa, rasanya balik ke Cirebon, kayaknya seru juga ya punya satu lagu yang bisa rame-rame. Kayak kalau di Fluff mungkin anak-anaknya mungkin beda art. Maksudnya kalau waktu itu gue di Flaps kan sama Sulaidi Indonesian Hip Hop Time Machine ya, jadi kayak dari tahun awal terus masuk grup ini sampai sekarang gitu. Nah tapi Euphoria itu yang gue ambil, dan gue pingin ada punya satu lagu ini yang bisa ngelibatin semua rapper Cirebon, semua rapper di project ini dalam satu track gitu. Nah setelah gue rekam, waktu itu masalah NK abis rekaman terus gue kasih denger, kayaknya ini kalau untuk bikin proyekan keren ya NK. Ya sih boleh. Nah ini kira-kira siapa ya selain project yang kita bisa ajak featuring ya gitu. Wah kayaknya ini Tuan 13 masuk sih bang, dia bilang gitu si NK. Jadi emang ada sesi ngobrol sih waktu itu gue sama NK, ini enaknya siapa yang bisa dimasukin, dan gue setuju juga sih kalau Tuan 13 ini bisa fit di track ini gitu. Ya, lirik lagu emang kita biasanya nulis masing-masing, terutama di Perahu Pemuda. Di lagu Perahu Pemuda masing-masing verse diisi oleh verse-nya dan ditulis oleh verse yang ngisi verse-nya masing-masing. Jadi ada 5 rapper dari Cirebon ya, kalau Tuan 13 pasti nulis lirik sendiri dan take vokal sendiri. Kalau dari Cirebon ya gue, Tabib Q, Reja Rimshot, Aikid, Ryu, dan NK, mereka nulis lirik sendiri dengan guidance draft awal yang gue kirim ke grup WA kita, Project Q. Draft awalnya itu kan verse gue dan chorus yang masih suara gue sendiri gitu. Nah untuk 2 grup di WTF dan Demang, memang mereka sengaja makan aja draft chorus yang gue bikin gitu. Jadi untuk chorus memang gue yang nulis dan gue yang bikin notasinya, flow-nya juga, dan teman-teman Demang dan di WTF cuman ngisi di situ, ngikutin draft yang udah ada. Kita sama tetap satu jua. Kenapa harus lebih hebat dari yang... Ya tantangannya kalau nulis lirik lagu ini sih macem-macem ya. Kalau gue pribadi tuh jujur gak ada kesulitan,
tantangan itu sebenarnya lebih kepada gimana supaya lagu ini verse gue terutama pembawaannya tetap Q tapi nggak fast rap juga, nggak nge-rap cepet gitu, karena gue pingin lebih clear aja sih pesannya gitu. Dan gue pingin lirik gue dan temen-temen yang ngisi di verse ini jangan ngomongin melulu soal Indonesia yang indah, yang kaya, yang hebat. Itu kita udah tahu semua, tapi tolong share unek-unek kalian, masalah-masalah kalian apa sih sebenarnya Indonesia ini kok bermasalah di bagian apa aja gitu. Unek-unek tentang Indonesia itu di share di sini, tapi ditemenin atau diimbangin sama solusi yang kalian mau share gitu. Nah, kalau tantangan masing-masing mereka ya sebenarnya gue rasa gue nggak bisa jawab sih, tapi yang gue bisa lihat ya pas mereka datang di sesi cypher untuk tag vokal semuanya itu mereka udah jadi dengan lirik dan flow gitu. Jadi gue nggak ada masalah dengan itu, dan dia ada hal-hal kata-kata kecil yang mungkin gue rasa ini bagusnya taruh di agak di belakang, ini di depan, kayak gitu-gitu sih. Itu sih teknis yang biasa kita lakuin. Biasanya kalau kita rekaman memang ada sesi workshop dan sharing kayak gitu. Walau tertati sampul ketentukan dalam hitam putih tulis lembaran baik. Ya, masa pandemi sebenarnya buat kita yang di Cirebon, teman-teman Project Q ini nyaris nggak ada masalah sih. Maksudnya walaupun kayak Reja Rimshot ini dia punya studio dan mic sendiri di rumah, tapi ya gue minta untuk semua take vokal di call studio, supaya di studio kita Cirebon, supaya gue juga bisa jagain secara vibe-nya, secara flow-nya, secara semangatnya itu chemistry kita tetap bisa kejaga, bahwa lagu ini walaupun nulis liriknya itu semua maksudnya semua rapper nulis lirik sendiri kan perlu dijagain gitu. Nah itu yang gue butuh dalam satu studio, dalam satu sesi rekaman barengan sama gue gitu. Jadi itu aja sih, malah sebenarnya akan lebih gede tantangannya kalau mereka masing-masing take vokal sendiri gitu, terus ngirim data misalnya. Nah ya kalau untuk Tuan 13 ya mau nggak mau harus kirim dari sana ya, tapi ya jangan raguin deh Tuan 13 gimana ngemakan lagu kolaborasi ya. Gue percayalah untuk Tuan 13 bisa take vokal sendiri di sana, karena emang nggak mungkin juga kalau Tuan 13 gue undang ke Cirebon gitu. Jadi ada satu cerita yang gue rasa ini perlu untuk gue share, karena ini seru dan cukup memakan waktu yang lama untuk sebuah project yang harus jadi dan harus rilis, harus submit ke digital itu awal Oktober, karena untuk ngejar tanggal 28 Oktober ya. Cerita itu adalah dari draft lagu Perahu Pemuda yang udah diisi sama kita semua rapper Cirebon, termasuk chorusnya diisi juga sama dua grup dari Project Q. Setelah itu gue coba nyari partner gitu. Ini satu hal yang memang sengaja gue cari partner gitu, supaya suasana kolaborasinya itu lebih nonjok gitu, kolaborasi antar pemuda gitu lah ya. Maksudnya gerakannya, perjuangan bersama gitu, kolaborasi dengan gak cuman anak-anak kita, tapi kolaborasi dengan satu atau dua pihak lain untuk bisa ngemaksimalin lagu ini jadi lebih nyampe gitu message-nya. Nah, pertama yang gue cari adalah partner untuk ngebantu untuk bikin visual lagu ini gitu. Jadi jujur aja
kenapa gue share draft lagu ini ke Tuan 13 itu akhir-akhir September, bukan awal atau bukan akhir-akhir Agustus, karena kan tracknya sudah jadi akhir Agustus sebenarnya draftnya. Tapi kenapa gue share akhir September? Karena selama awal September itu gue nyari partner yang bisa ngebantu dari sisi ngebikinin visualnya. Nah ternyata gue diperkenalkan sama Om Kadri. Dia ini singing lawyer, Kadri Muhammad. Om Kadri ini ngenalin gue dengan dua punggawa musicblast.id di agregator Indonesia yang salah satu servisnya selain ngedistribute ke digital, tapi dia juga bisa ngedistribusikan lagu single ke radio-radio. Dan mereka juga bisa bikin video klipnya gitu, sebenarnya bikin video klip dari satu lagu yang under rilisan dia gitu ya. Tapi ya itu pasti ada cost. Di situ baru terbuka obrolan-obrolan. Ya oke, kalau misalnya memang sambil jalan kita lihat untuk masalah konsep visual segala macam. Waktu itu masih awal-awal September masih berusaha untuk bikin video klip ya. Tapi gue rasa video lirik juga gak masalah. Terus sambil jalan juga obrolan itu, gue nemu satu akun yang udah lama gue follow juga, GNFI namanya, Good News from Indonesia. Nah gue rasa Perahu Pemuda ini kayaknya sejalan sih. Ini sebuah good news sih sebenarnya dari Indonesia dari sisi kita ya gitu, dari sisi kita sebagai anak-anak hip hop gitu maksudnya. Nah gue coba approach mereka, gue cek ada alamat email yang bisa di-emailin. Nah gue langsung email ke mereka, gue kirim draft lagunya, gue kirim PDF liriknya, dan gue kirim ke mereka. Ini masih draftnya tanpa Tuan 13 ya, waktu itu masih kita aja. Gue kirim ke mereka, dan ya alhamdulillah seminggu atau 5 hari kemudian ada feedback positif dari mereka untuk gimana nih apa yang bisa dikolaborasiin. Nah akhirnya ya Perahu Pemuda ini berdiri di atas cinta segitiga gitu ya, cinta kolaborasi, cinta segitiga antara Equal Circle, Music Blast, dan juga Good News from Indonesia. Jadi 3 pihak ini ambil peran gitu. Equal Circle yang mempersiapkan audionya dari rekaman, mixing sampai master, dan terus Music Blast sebagian untuk distribusi radio dan digital juga, dan juga penayangan videonya. Nah untuk GNFI, Good News from Indonesia ini kolaborasinya, kontribusinya mereka mensupport pembuatan video lirik. Jadi memang ini satu lagu keroyokan yang benar-benar keroyokan sebenarnya. Keroyokan dalam arti ini rame-rame, ada 6 rapper, 2 grup ya. Terus ini keroyokan juga dari sisi di belakang layarnya ada cuman Equal Circle, Good News from Indonesia sama Music Blast. Nah ini yang kita kolaborasiin gitu. Nah ini hal yang seru sih, makanya ini jadi cerita yang seru untuk dibagi, untuk gue cerita. Yang takkan berdebat siapa yang beda. Kita jaga sumpah, segenap tumpah darah sang pemuda, putra putri bangsa, bahasa pemersatu, lanjutkan laju perahu masa depan Indonesia tanpa ragu.